Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jumpa lagi di channel saya. Nah, di sini aku bakalan berbagi tutorial cara mendesain undangan melalui Android. Nah, jadi sekarang udah canggih ya. Jadi kita juga bisa mendesain undangan kita sendiri melalui Android. Nah, untuk mendesain undangan melalui Android, kita membutuhkan bantuan dari sebuah aplikasi yang bernama Pixellab. Jadi ini tadi aku udah download aplikasinya dan sekarang aku mau langsung mengoperasikan untuk mendesain undangan. Oke, kalau gitu tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip, dan jangan lupa untuk aktifin loncengnya untuk membantu channel ini agar lebih berkembang ke depannya nanti. Oke, yang pertama kita buka dulu aplikasinya, kemudian kita ganti background. Nah, di sini ada banyak background. Aku ambil yang paling kanan, warna putih. Kemudian setelah ini kita ganti dulu size-nya. Jadi untuk image size kita ganti jadi 3500 ya. Nah, kalau udah terganti, kita lanjut untuk membuat shape. Aku ganti untuk opacity-nya, jadi supaya nggak terlalu tebal aja sih. Setelah itu kita tarik-tarik. Selanjutnya kita bikin jadi dua ya, maksudnya supaya kayak ada pembatas gitu. Nah, kita tinggal copy aja sih yang udah jadi tadi. Untuk shape yang pertama kita copy aja. Terus kita tinggal atur-atur aja posisinya supaya lurus dengan yang satunya, sisi kiri dan kanan. Oke. Ini masih agak besar jadi aku kecilin lagi biar seimbang. Nah, kalau udah seimbang kayak gini, kita kunci dulu backgroundnya supaya nggak gerak-gerak guys. Klik lapisan di atas, kemudian pilih yang kayak ada tanda gembok gitu. Selanjutnya kita tambahin teks. Klik yang tanda plus, kemudian pilih teks. Nah, di sini kita nulis untuk undangannya. Untuk fontnya bisa diganti, di sini ada banyak pilihannya.
Kemudian kita atur untuk posisinya, kasih di tengah-tengah aja, lalu size-nya bisa ditambah kok. Selanjutnya copy aja tulisan ini supaya lebih cepat juga sih. Nah, di sini kita tulis nama untuk mempelai wanitanya. Untuk namanya aku pakai nama aku sendiri. Ya, begitu seterusnya kita copy lagi. Kemudian kita ganti untuk nama mempelai laki-lakinya. Di sini aku pakai nama Mr. Aladin. Oh enggak. Aku pakai Mr. Samar aja deh. Jadi ini kan cuma contoh. Makanya aku pakai nama sembarang. Selanjutnya aku mau bikin bayangan-bayangan. Jadi hurufnya itu seperti ada bayangan gitu di belakangnya, sebagai penambah hiasan aja sih. Untuk size dan warnanya bisa diatur juga. Kita sesuaikan dengan namanya. Jadi di sini ada banyak banget pilihan. Kalian bisa gunakan untuk menambah warnanya atau mengurangi. Oke, kemudian untuk label undangan, masuk di gambar, kemudian pilih satu gambar. Tapi aku crop dulu karena aku mau sesuaikan dengan shape yang ada. Jadi aku kecilin. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa untuk ngegembok gambarnya biar nggak gerak-gerak. Kita gembok semua. Kemudian aku lanjut untuk nambahin teks. Di sini untuk harinya, tanggalnya. Kemudian aku rapiin. Dan untuk fontnya sendiri ganti. Oke. Ukurannya bisa dikecilin. Selanjutnya aku ganti background untuk lembaran yang satunya, jadi masuk di gambar. Sini ada beberapa gambar yang sudah aku download.
Kemudian kita tarik-tarik menyesuaikan dengan ukuran lembaran yang kita buat. Oke, selanjutnya kita masuk untuk membuat kata-kata di undangannya. Tapi di sini aku mau ambil gambar dulu buat ucapan assalamualaikumnya. Kita masuk di galeri. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita bisa ngetik, menulis kata-kata buat undangannya. Kita masuk di teks. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Maka dari itu kami bermaksud menikahkan putra-putri kami untuk menjemput sakinahnya. Oke, jadi kira-kira kayak gini nanti bentuknya. Dikecilin aja size-nya kalau mau, tapi ini aku mau ganti fontnya dulu. Nah, jadi nanti ukurannya kayak gini, pas-pas di dalam garis, jangan sampai keluar garis supaya rapi tulisannya. Baru untuk tulisannya bisa dikasih rata kiri kanan atau rata tengah juga bisa. Selanjutnya kita lengkapin kata-kata untuk undangannya, karena yang tadi itu belum selesai, jadi kita lanjut dulu. Ini untuk nama mempelai wanitanya aku pakai nama sendiri. Terus untuk mempelai prianya pakai nama sembarang aja, soalnya ini cuman tutorial, jadi aku pakai Mr. Samar-Samar. Jadi kurang lebihnya nanti buat tampilannya itu kayak gini. Untuk jaraknya kalian bisa atur sendiri, tergantung dari berapa banyak kata-kata yang ditulis. Untuk melaksanakan syariat agama Islam dan mengikuti sunnah Rasulmu dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah,
warahmah. Asik. Jangan baper kalian. Hati-hati terbaper langsung buat undangannya sendiri. Dalam sebuah ikatan pernikahan yang suci. Oke. Berhubungan dengan ini, kami akan menikahkan putra-putri kami ya. Di sini harinya, hari atau tanggal, hari dan tanggalnya aku buat sembarang. Misalkan di sini hari Ahad 15 Desember 2019. Udah lewat ya. Tapi biarin aja lah, kan cuma tutorial. Kemudian pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Ini cuman pemisalan aja guys, cuman contoh. Kalian simak aja videonya kayak gimana kelanjutannya. Aku mau lanjut tulis dulu. Jadi karena ini hanya tutorial, makanya aku nulisnya sembarang. Tapi kurang lebih isinya sama sih dengan undangan yang pada umumnya. Mungkin kalian lebih berpengalaman mengenai undangan daripada saya, ya. Tapi kebanyakan sih isi undangan emang kayak gini yang aku lihat. Kebanyakan mereka para pencetak undangan menggunakan kata-kata seperti ini. Jadi mungkin ada di antara kalian yang mau menikah besok atau bulan depan, tahun depan, bisa menggunakan tutorial ini sebagai referensi kalian. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat yang nonton. Kalau untuk bikin desain undangan itu sebenarnya nggak susah sih. Kita hanya perlu kreatif sedikit untuk mendesain. Sama untuk hias-hiasannya udah banyak juga sih di Om Google, kita bisa ambil dari sana. Jadi untuk membuat undangan yang cantik dan terlihat mewah itu gampang, nggak susah kok. Yang susah itu nyari pasangan yang mau ditulis namanya di kertas undangan. Kayaknya nulis baper nih guys. Tapi emang gak susah-susah amat sih ya dalam pembuatan undangan atau desainnya yang kayak gini. Cuman ada beberapa hal yang membuatnya ribet. Itu di bagian penulisan yang kayak gini. Untuk penulisan kata-katanya itu, kalau ditulis satu-satu emang gak ribet, tapi sekarang kan udah canggih. Kalau misalnya kalian gak mau ribet, bisa dicari dulu untuk kata-kata dalam dalam undangannya, bisa dicari dulu di Om Google, kemudian di copy paste. Nah, kalau itu lebih mudah kan. Dan sisanya kita tinggal mendesain untuk hiasannya saja. Untuk bagian hiasan itu tidak terlalu susah, karena sekarang sudah banyak gambar yang indah, gambar yang menarik yang sudah tersedia di Google.
Jadi kita bisa gunakan itu sebagai hiasan desain undangan kita. Jadi intinya dalam pembuatan desain undangan itu nggak ribet-ribet amat seperti yang kita pikirkan. Apalagi kayak sekarang kita sudah bisa membuat di Android, sudah canggih ya, nggak kayak dulu. Sekarang kita bisa membuat sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, sekarang aku udah habis nulis buat kata-kata undangannya. Sisanya ini aku mau tambahin untuk yang turut mengundang. Yang turut mengundang guys, Doraemon dan kawan-kawan. Aduh. Jadi malumin aja guys ya. Di sini emang aku kebanyakan di karang-karang aja. Maksudnya aku bikin nama-namanya sembarang karena ini cuman tutorial. Jadi dimaafin aja ya kalau nama-nama di sini ada yang kurang berkenan di hati Anda. Jadi semisalnya nanti kalian mengikuti tutorial ini catatan buat kalian. Jangan sampai diikutin untuk yang turut ngundang. Yang turut ngundang teman-temannya Nobita. Soalnya nggak tahu juga sih mau masukin nama sembarang apa. Jadi pilihannya ada di kartun. Nah, jadi di sini bisa juga diubah untuk ukuran size-nya. Pokoknya dengan aplikasi ini kita enak banget ngeditnya, mudah. Aku like sih aplikasinya, nggak ribet. Pokoknya semua di sini udah tersedia. Terus nggak kayak gini nih, udah lengkap. The best lah untuk aplikasinya. Apalagi untuk yang bagian-bagian di turut mengundang kayak gini nih guys. Biasanya kan di undangan pada umumnya mereka biasa merubah ukuran size di dalam kurung. Misalnya kayak Doraemon terus dalam kurung ketua RT misalnya. Nah, yang di dalam kurung itu biasa dirubah untuk ukuran size-nya, kemudian dengan model hurufnya. Di aplikasi ini udah tersedia berbagai macam model huruf. Jika kalian mencoba untuk mengikuti tutorial ini, kalian bisa gunakan model huruf yang kalian inginkan. Tapi untuk tutorial kali ini aku nggak bikin yang di dalam kurung untuk keterangan yang turut mengundang, karena udah nulis banyak juga sih, makanya agak malas. Jadi aku bikin ala kadarnya aja untuk yang turut mengundang, langsung nama-namanya doang. Nah, sekarang ini udah hampir selesai, sisa satu. Oke, nah kalau udah kayak gini guys, jangan lupa untuk selalu ngegembok atau kunci setiap yang kalian tulis supaya nggak gerak-gerak.
Dan sekarang aku mau nambahin untuk mempercantik, aku tambahin gambar. Jadi aku udah download beberapa gambar yang siap untuk digunakan. Nah, kita kecilin dulu untuk ukurannya, kemudian untuk warnanya aku mundurin sedikit supaya nggak terlalu mencolok. Ya, untuk opacity. Kemudian sisa diatur dimana yang menurut kita cocok untuk peletakan gambarnya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk selalu digembok. Nah, kurang lebihnya kayak gini nih tutorial dari saya, guys. Kita bisa membuat desain sesuai keinginan kita. Dan kalau sudah finish kayak gini, kita bisa menyimpan project kita. Kita klik yang bagian atas, kemudian di sini kita langsung menyimpan ke galeri. Oke, sekarang gambarnya sudah tersave di galeri. Untuk melihat hasilnya kita bisa buka langsung di galeri. Oke, macam nih. Ya, inilah hasil desain undangan kita hari ini. Oke, terima kasih guys untuk yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you very much.